Ego dan Id, buku karya Sigmund Freud. Bagian 1. Kesadaran dan apa yang dimaksud dengan ketaksadaran. Dalam bab pendahuluan ini tidak ada hal baru yang bisa dikatakan dan tidaklah mungkin menghindari pengulangan-pengulangan apa yang sudah sering dikatakan sebelumnya. Pembagian psikis menjadi apa yang sadar dan apa yang tak sadar adalah premis mendasar psikoanalisis, dan itu saja sudah memungkinkan psikoanalisis untuk memahami proses patologis dalam kehidupan mental yang lumrah tetapi juga penting, dan untuk mendapatkan tempat bagi mereka dalam kerangka sains. Untuk mengatakannya kembali dengan cara berbeda. Psikoanalisis tidak bisa menempatkan hakikat fisik dalam kesadaran, tetapi wajib memandang kesadaran sebagai satu sifat psikis yang mungkin ada di samping sifat-sifat lain atau mungkin juga tidak ada. Jika saya bisa beranggapan bahwa semua orang yang berminat pada psikologi akan membaca buku ini, saya juga harus siap mendapati bahwa pada titik ini beberapa pembaca saya sudah berhenti dan tidak akan membaca lebih jauh lagi. Karena di sini kita menjumpai semboyan pertama psikoanalisis bagi sebagian besar orang yang berlatar pendidikan psikologi. Gagasan tentang segala sesuatu yang psikis juga bukan kesadaran adalah hal yang sangat tidak bisa dimengerti, sampai-sampai bagi mereka itu tampak absurd dan bisa dibantah cukup dengan logika. Saya yakin itu hanya karena mereka tidak pernah mempelajari fenomena relevan hipnosis dan mimpi-mimpi yang sepenuhnya terpisah dari manifestasi-manifestasi patologis mengharuskan pandangan ini. Psikologi kesadaran mereka tidak mampu menyelesaikan problem mimpi dan hipnosis. Menjadi sadar mula-mula adalah istilah deskriptif murni, bersandar pada persepsi tentang karakter yang paling langsung dan pasti. Pengalaman terus menunjukkan bahwa satu unsur psikis, misalnya sebuah gagasan, biasanya bukan merupakan kesadaran yang mengatur untuk satu rentang waktu yang berkepanjangan. Sebaliknya, satu kondisi kesadaran secara karakteristik sangatlah fana. Sebuah gagasan yang merupakan kesadaran saat ini tidaklah lagi demikian dalam beberapa saat kemudian, meskipun ia bisa menjadi kesadaran lagi dalam keadaan-keadaan tertentu yang mudah dimunculkan. Pada saat interval itu, gagasan tersebut adalah kita tidak tahu apakah kita bisa katakan bahwa gagasan itu tersembunyi, dan yang kita maksud adalah bahwa ia sewaktu-waktu bisa menjadi kesadaran. Atau jika kita katakan bahwa gagasan itu tak disadari, kita juga harus memberikan deskripsi yang tepat mengenai itu. Di sini, tak sadar serupa dengan laten dan bisa menjadi sadar. Para filsuf pasti akan keberatan. Tidak, istilah tak sadar tidak berlaku di sini. Sejauh gagasan itu berada dalam keadaan laten, maka ia sama sekali bukanlah sesuatu yang psikis. Membantah mereka pada titik ini tidak membuahkan apapun yang menguntungkan selain debat kusir. Tetapi kita sudah sampai pada istilah atau konsep ketaksadaran melalui jalan lain, dengan mempertimbangkan pengalaman-pengalaman tertentu di mana dinamika mental memainkan peran. Kita sudah mendapati artinya. Kita diwajibkan untuk mengasumsikan bahwa ada proses mental yang kuat atau gagasan-gagasan. Dan di sini faktor-faktor kuantitatif atau ekonomis menjadi bahan pertimbangan untuk pertama kalinya.
yang bisa menghasilkan seluruh efek dalam kehidupan mental yang dihasilkan gagasan-gagasan biasa, mencakup efek-efek yang pada gilirannya bisa menjadi kesadaran sebagai gagasan-gagasan, walaupun mereka sendiri tidak menjadi kesadaran. Tidak perlu mengulangi secara mendetail di sini yang sudah dijelaskan begitu sering sebelumnya. Cukuplah dikatakan bahwa pada titik ini teori psikoanalisis melangkah masuk dan menegaskan bahwa alasan mengapa gagasan-gagasan semacam itu tidak bisa menjadi kesadaran adalah karena satu kekuatan tertentu melawan mereka, yang jika tidak demikian mereka tentu bisa menjadi kesadaran, dan kemudian akan menjadi jelas betapa mereka tidak banyak berbeda dari unsur-unsur lain yang memang psikis. Fakta bahwa dalam teknik psikoanalisis sudah ditemukan satu cara untuk menyingkirkan kekuatan yang melawan dan gagasan-gagasan yang dibicarakan itu menjadi kesadaran, menyebabkan teori ini tidak bisa dibantah. Kondisi di mana gagasan-gagasan ada sebelum menjadi kesadaran kita sebut represi. Dan kita tegaskan bahwa kekuatan yang membangun represi dan mempertahankannya dipandang sebagai resistansi selama kerja analisis. Dengan demikian, kita memperoleh konsep kita tentang ketaksadaran dari teori tentang represi. Yang direpresi adalah prototipe ketaksadaran bagi kita. Meskipun demikian, kita tahu bahwa kita mempunyai dua jenis ketaksadaran. Yang pertama adalah yang laten, tetapi bisa menjadi kesadaran, dan satunya lagi yang direpresi dan yang tidak bisa menjadi kesadaran dengan sendirinya dan tanpa basa-basi lagi. Wawasan tentang dinamika psikis ini pasti mempengaruhi terminologi dan deskripsi. Yang laten, yang tak sadar hanya secara deskriptif, bukan dalam pengertian dinamis. Kita sebut prakesadaran. Kita membatasi istilah ketaksadaran pada ketaksadaran yang direpresi secara dinamis. Sehingga kini kita memiliki tiga istilah: kesadaran, prakesadaran, dan ketaksadaran, yang pengertiannya tidak lagi murni deskriptif. Prakesadaran bisa dikatakan jauh lebih dekat dengan kesadaran daripada ketaksadaran, dan karena kita sudah menyebut ketaksadaran, itu psikis, mestinya kita lebih tidak ragu-ragu lagi menyebut prakesadaran. Laten itu psikis. Tetapi daripada susah-susah begitu, mengapa kita tidak tetap sepakat saja dengan para filsuf dan dengan cara yang konsisten membedakan prakesadaran maupun ketaksadaran dari psikis sadar? Para filsuf kemudian akan mengusulkan bahwa prakesadaran dan ketaksadaran harus dideskripsikan sebagai dua spesies atau tahapan psikoid, dan harmoni pun ditegakkan. Tetapi kesulitan yang tak ada habisnya saat menguraikan secara rinci akan menyusul. Dan satu fakta penting bahwa kedua jenis psikoid itu bertepatan hampir dalam setiap hal lain dengan apa yang memang psikis, akan dipaksa masuk ke latar belakang demi kepentingan prasangka yang berasal dari sebuah periode di mana psikoid itu atau bagian-bagian yang paling penting dari keduanya masih tidak diketahui. Kini kita bisa bermain-main secara santai dengan ketiga istilah kita: kesadaran, prakesadaran, dan ketaksadaran. Asalkan kita tidak lupa bahwa dalam pengertian deskriptif ada dua jenis ketaksadaran, tetapi dalam pengertian dinamis hanya ada satu. Untuk keperluan penjabaran, pembedaan ini dalam beberapa kasus bisa diabaikan, tetapi dalam kasus-kasus lain tentu saja pembedaan ini mutlak diperlukan. Pada saat yang sama, kita kurang lebih menjadi terbiasa dengan ambiguitas ketaksadaran ini dan sangat berhasil dengan itu.
Sejauh yang bisa saya lihat, mustahil menghindari ambiguitas ini. Perbedaan antara sadar dan tak sadar pada akhirnya adalah soal persepsi yang harus dijawab dengan ya atau tidak. Dan fakta bahwa persepsi itu sendiri tidak mengatakan apa-apa kepada kita tentang alasan mengapa sesuatu dipahami atau tidak dipahami. Tidak seorang pun berhak mengeluh karena fenomenal aktual itu mengungkapkan faktor dinamis secara ambigu. Meskipun demikian, dalam perkembangan kerja psikoanalitik yang lebih jauh, pembedaan-pembedaan itu pun terbukti tidak memadai, dan untuk keperluan praktis tidak cukup. Ini menjadi jelas melalui berbagai cara, tetapi contoh yang menentukan adalah sebagai berikut. Kita sudah membentuk gagasan bahwa dalam tiap-tiap individu terdapat satu organisasi proses-proses mental yang koheren, dan kita sebut itu ego, individu yang bersangkutan. Pada ego inilah kesadaran disematkan. Ego mengontrol pendekatan pada mobilitas, yakni pada pelepasan eksitasi, aktivitas yang ditimbulkan oleh stimulasi ke dunia luar. Agensi mental lah yang mengawasi semua proses konstituennya sendiri dan yang tidur di malam hari. Walaupun saat itu pun ia menjalankan kerja penyensoran mimpi. Dari ego ini bermula represi, yang dengan cara itu juga ia berusaha mengesampingkan kecenderungan-kecenderungan tertentu dalam pikiran, bukan hanya dari kesadaran, melainkan juga dari bentuk-bentuk lain, efektivitas dan aktivitas. Dalam analisis, kecenderungan-kecenderungan yang sudah dimatikan ini tugur melawan ego, dan analisis dihadapkan pada tugas menyingkirkan penolakan yang diperlihatkan ego terhadap penyangkutan dirinya sendiri dengan apa yang direpresi. Kini kita dapati selama analisis bahwa ketika kita menyampaikan tugas-tugas tertentu di depan pasien, dia mengalami kesulitan. Asosiasi-asosiasinya tidak berfungsi ketika mereka mestinya menjadi kian dekat dengan apa yang direpresi. Kemudian kita katakan kepadanya bahwa dia didominasi oleh suatu penolakan, tetapi dia benar-benar tidak menyadari fakta itu. Dan bahkan ketika dia menebak-nebak dari perasaan-perasaan tidak menyenangkannya bahwa sebuah penolakan kini bekerja dalam dirinya, dia tidak tahu apa itu dan bagaimana mendeskripsikannya. Meskipun demikian, dari titik itu tak ada pertanyaan selain bahwa penolakan ini berasal dari egonya dan termasuk dalam ego itu. Kita mendapati diri kita berada dalam satu situasi yang tak terduga. Kita menjumpai sesuatu dalam ego itu sendiri yang juga merupakan ketaksadaran yang berperilaku persis seperti yang direpresi, yakni yang menghasilkan efek kuat tanpa dirinya menjadi sadar dan yang mensyaratkan kerja khusus sebelum bisa dijadikan kesadaran. Dari sudut pandang praktik analitis, konsekuensi-konsekuensi dari penemuan ini adalah kita mendarat di kegelapan dan kesulitan tanpa batas jika kita meneruskan bentuk-bentuk kebiasaan ekspresi dan berusaha, misalnya menderivasikan neurosis dari sebuah konflik antara kesadaran dan ketaksadaran. Kita harus mengganti antitesis ini dengan yang lain, diambil dari wawasan kita tentang kondisi-kondisi struktural pikiran. Antitesis antara ego koheren dan yang direpresi yang terpecah darinya. Meskipun demikian, konsekuensi penemuan kita bahwa lebih penting bagi konsepsi kita tentang ketaksadaran. Meskipun demikian, konsekuensi penemuan kita bahkan lebih penting lagi bagi konsepsi kita tentang ketaksadaran. Pertimbangan dinamis menyebabkan kita membuat koreksi pertama kita. Wawasan kita tentang struktur pikiran mengantar kita pada koreksi kedua.
kita mengetahui bahwa ketaksadaran tidak bertepatan dengan yang direpresi. Tetap betul bahwa semua yang direpresentasikan adalah ketaksadaran, tetapi tidak semua yang merupakan ketaksadaran itu direpresi. Satu bagian ego mungkin juga, dan tidak ada yang tahu betapa penting bagian itu adalah ketaksadaran. Tak diragukan lagi adalah ketaksadaran. Dan ketaksadaran yang termasuk dalam ego ini tidak laten seperti prakesadaran, karena jika demikian ia tidak bisa diaktifkan tanpa menjadi kesadaran. Dan proses membuatnya menjadi kesadaran tidak akan menjumpai kesulitan-kesulitan besar semacam itu. Maka kita pun mendapati diri kita dihadang oleh keharusan untuk mempostulatkan ketaksadaran. Yang ketiga, yang tidak direpresi. Kita harus mengakui bahwa karakteristik menjadi ketaksadaran mulai kehilangan signifikasinya bagi kita. Ia menjadi satu sifat yang bisa memiliki banyak makna. Satu sifat yang tak bisa kita jadikan sebagaimana mestinya kita harapkan sebagai basis bagi kesimpulan-kesimpulan yang memiliki cakupan luas dan tak terelakkan. Meski begitu, kita harus waspada untuk tidak mengabaikan karakteristik ini, karena sifat menjadi sadar atau tidak pada akhirnya adalah salah satu mercusuar kita dalam kegelapan psikologi ketaksadaran.